Nah itu kalau kita nggak imbangi dengan olahraga, terus atau kita nggak mulai merubah pola hidup kita, ya yang terjadi nantinya adalah istilahnya penyakit sekarang lah, kayak misalnya stroke atau misalnya darah tinggi, terus diabetes, itu pasti bakalan datang. Saya Femi Mugdani. Sahabat Eset, kembali lagi ke Lipstick. Lakukan tips dan trik ini. Halo sahabat Eset, kita kembali lagi ke Lipstick. Lakukan tips dan trik ini. Nah, kalau teman-teman nonton episode kemarin pasti tahu kan, kalau kemarin itu Kak Siska ini udah memberikan tips tentang healthy lifestyle. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang menu-menu sehat apa saja yang bisa dimasak. Oke, Fem. Jadi, Kak Siska ini udah nyiapin. Kakak punya list seperti ini. Wow, ini coba lihat. Jadi, sebenarnya menu ini berlaku tiap hari, mulai dari breakfast, lunch, dan dinner. Terus juga ada menu untuk snack time-nya. Nah, di sini juga udah jelas tertulis kalau jam 19.30 kita sudah harus stop makan. Kenapa harus stop makan? Karena ini udah menjelang jam-jam kita harus menurunkan makanan kita. Terus nanti sebelum jam 10 kan kita sudah harus tidur. Nah, kenapa harus stop juga? Karena kan biar kita mengatur gula darah kita, terus untuk tensi, juga untuk kadar kolesterol ataupun yang lainnya. Mungkin Femi ada yang mau ditanyain? Wah, ini kakak ada kondisi atau gimana? Ini kak kok sampai makannya sampai diatur banget? Iya, jadi waktu 2 tahun yang lalu Fem, kakak itu sempat terdiagnosa ada diabetes tipe 2. Itu dimana diabetesnya itu karena pola hidup. Nah, seperti episode yang lalu yang kakak udah bilang bahwa kita itu udah harus mempersiapkan pola hidup yang lebih sehat di usia yang lebih dini. Karena kenapa? Dari pola makan kita yang suka beli beli. Terus yang ya pokoknya junk food, fast food kayak gitu, itu kan sebenarnya nggak sehat ya. Cuman ya sekali itu boleh, cuman tetap harus diimbangi dengan olahraga. Nah, kakak 2 tahun yang lalu itu ceritanya gula darahnya cukup tinggi, terus sudah terserang ke fatty liver. Nah, setelah dirawat akhirnya direkomenin ke dokter gizi. Jadi sebenarnya ini resepnya dari dokter gizi sih. Jadi ini nggak asal diet ya teman-teman ya. Karena seperti kita tahu nih Fem, sekarang kan banyak tuh diet-diet yang karena istilahnya karena lagi hits dietnya apa misalnya gitu. Iya. Terus ada juga yang dietnya nggak boleh makan apa sayur atau apalah gitu. Dan cuman makan istilahnya protein. Ya sebenarnya balik lagi sih, sebenarnya semua yang kita mau mengatur pola hidup sehat kita itu ya harus ada rekomendasi, dan yang paling baik adalah dari dokter. Seperti itu. Nah, ini yang menu-menu makanan breakfastnya ini kayak gimana kak cara bikinnya? Nah, jadi kalau breakfast ini sebenarnya untuk teman-teman, sebenarnya ini termasuk breakfast yang cukup murah ketimbang teman-teman harus breakfast di ya kayak kopi-kopi yang kekinian. Iya, kafe-kafe gitu ya kak. Terus udah gitu kayak Indomie. Ini sebenarnya kalau sama Indomie sih sedikit lebih mahal tapi lebih sehat. Kenapa sehat? Karena ini roti gandum 1 tangkap, 2 putih telur, baiknya memang direbus. Tapi kalau teman-teman mau digoreng itu juga nggak masalah. Kemudian ada olive oil. Olive oil ini bisa dimasak dengan telurnya, tapi juga bisa diminum. Ini kakak biasanya diminum. Jadi olive oilnya itu 2 sendok makan. Kemudian pastinya kan kita kalau jam-jam 10 itu jam-jam lagi pengen ngemil-ngemil. Femi kalau mau ngemil apa biasanya? Aku kalau ngemilnya ya banyak kak. Ya bisa martabak manis, bisa ngemil. Pagi-pagi kamu udah martabak, Fem? Ya bisa lah kak. Martabak manis atau kayak minum-minum kopi-kopi gitu. Terus yang lebih enak kayak burger lah kak. Nah,
ini enggak fam. Jadi ini kalau snack time-nya ini jam 10 pagi dan juga jam 3 siang itu makan buah. Oh, oke. Buahnya ya apel atau misalnya pir, atau misalnya buah-buah yang lebih banyak mengandung air sih, seperti itu. Terus kalau untuk makan siangnya, ini juga ada jamnya loh teman-teman. Jadi makan siang kita itu jangan terlalu telat juga. Karena kalau jam makan siang kita telat, itu membuat nafsu makan kita kan jadi lebih tambah parah. Oh iya. Jadi pasti makanan kita porsinya akan lebih gede dong. Iya. Benar. Nah, jadi kalau kakak ini dianjurkan adalah makannya jam 12 sampai jam 1 paling lambat. Oke. Nah, menunya itu juga ada fam. Menunya Jadi, lunchnya gimana? Kalau menu lunchnya itu kakak biasanya ayam itu 1 potong, tapi bukan ayam paha atau sayap ya. Oh, oke. Jadi harus dada ayam. Oh, harus dada. Oke. Oke. Nah, dada ayamnya terus yang dipakai tepung? Tentu enggak. Jadi biasanya memang bisa kayak di grill atau dikukus atau langsung ditumis dengan sayur. Nah, untuk sayur-sayurannya seperti yang minggu lalu kakak bilang, sudah ada porsinya semangkok bakso. Nah, kalau untuk teman-teman sih sebetulnya pasti segitu banyak banget, tapi kalau untuk kakak itu mencukupi. Gitu. Udah biasa kayaknya Kak. Iya. Semuanya itu sebenarnya kita bisa karena biasa sih. Gitu. Nah, kalau ya malam-malam itu gimana Kak? Nah, kalau untuk malamnya itu kakak itu lebih seringnya cuman makan putih telur rebus tapi 1 doang Kak? Iya. Kenapa malam? Aku sebenarnya bukan tipikal orang yang sejak sakit ini ya. Sejak sakit kakak lebih malam itu nggak makan. Jadi akhirnya cuma makan putih telur rebus 1. Tapi nggak lapar Kak? Itu enggak kalau malam-malam itu Kak. Nah, makanya ngemil itu enak, makanya Kak. kenapa dibilang kita jam 19.30 itu harus stop makan dan sebelum jam 10 itu kita udah harus tidur fam. Karena apa? Biar kita bisa merubah pola hidup kita menjadi lebih sehat. Dengan tidur di bawah jam 10 kita dapat kualitas tidur yang lebih baik. Paling tidak kita dapat 8 jam. Ya. Gitu fam. Gimana? Femi mau bawa ini buat mungkin nanti Femi bisa sharing ke teman-teman. Ya ini. Terus ini buat boleh. Di rumah mungkin buat mama papa Femi. Jadi Femi juga bisa menjaga kesehatan mama papa Femi. Oh, ini berarti berlaku buat yang orang yang lebih tua juga ke atas, nggak apa? Itu juga nggak apa-apa sih Fem. Cuman ya untuk makan malamnya mungkin kalau mereka ya bisa pakai nasi juga nggak masalah sih. Nasinya tapi tetap kalau nggak brown rice ya beras merah. Ya, terus dijaga porsinya juga. Iya, betul. Kalau enggak ntar nih Iya, porsinya gede sama aja bohong dong. Iya, gitu. jadi itu. Oke, sahabat Heset, kita rekap dulu ya menu-menunya apa aja. Jadi kalau untuk breakfast, teman-teman bisa makan 1 tangkap roti gandum beserta 2 putih telur. Itu bisa direbus maupun digoreng. Kemudian jangan lupa olive oilnya 2 sendok makan. Kemudian nanti jam 10 pagi pastikan kalian mau ngemil. Nah, itu harus buah ya. Itu bisa apel atau pir, itu satu potong penuh ya. Kemudian untuk makan siangnya dada ayam 1 potong. Kemudian sayur takarannya semangkok bakso ini. Jangan lupa juga nasinya itu bisa beras merah atau brown rice, tapi cukup 4 sendok makan. Kemudian kalau untuk snack sorenya kita makan buah lagi, mau apel, mau pir, ataupun buah yang lebih banyak kadar airnya. Seperti itu. Untuk malam harinya teman-teman juga bisa makan 1 putih telur rebus beserta nasi 4 sendok makan, itu juga boleh. Atau kalau mau kalian makan roti gandum lagi itu juga boleh. Itu aja. Jangan lupa jam 19.30 itu kita udah harus stop makan dan kita tidur di bawah jam 22 supaya dapat jam tidur yang berkualitas, yaitu 8 jam. 8 jam. Oke. Itu Fem. Terima kasih ya Kak buat sharingnya, buat Sama-sama, menu-menunya, terus sama yang healthy lifestyle yang episode kemarin Kak. Nah teman-teman Heset, ya sekian dari kami Lipstick ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen Heset Entertainment ya. Nah kalau teman-teman pengen dapet tips-tips lagi, itu bisa tolong komentar di kolom komentar. Ya, sekian dari kami Hesetting. Tunggu kami di episode Lipstick selanjutnya.
Makasih, dadah.